So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi setelah kita buatin speed test compare Redmi 9 versus Redmi Note 8, banyak dari kalian, bang, full comparison sekalian dong. Dan ya, like-nya banyak, jadi kita buatin comparison full kedua HP ini. Kira-kira mana yang lebih worth it? Atau kalian cuma pengen lihat kelebihan kekurangan HP ini? Make sure nonton sampai habis. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Pertama kita mulai dari layarnya dulu. Redmi 9 punya ukuran yang lebih besar di 6,53 inch, sedangkan Redmi Note 8 punya ukuran layar yang lebih kecil di 6,3 inch. Keduanya sudah menggunakan rasio 19,5:9, tapi kalau kalian tanya mana yang lebih compact, jawabannya jelas Redmi Note 8 lebih asik digunain pakai satu tangan karena punya ukuran layar yang lebih kecil. Secara desain keduanya sangat mirip, menggunakan water drop notch dengan bezel bawah yang oke lah, nggak tebel-tebel amat, jadi udah cukup kekinian. Dan sekarang secara experience gimana bang? Keduanya sudah menggunakan resolusi Full HD+, tapi ada pembedanya. Redmi Note 8 punya warna yang lebih kelihatan berwarna dan tajamnya itu halus. Sedangkan Redmi 9 tajamnya itu agak pecah ketika kita lihat dari dekat. Tapi untuk kecerahan layar, ya lebih terang di Redmi 9. Oh ya, kedua HP juga udah dapat pelindung Corning Gorilla Glass 5, tapi Redmi Note 8 lebih unggul karena menggunakan versi kelima, sedangkan di Redmi 9 menggunakan versi ketiga. Ya walaupun keduanya udah dapat Corning Gorilla Glass, saran gue tetap dipakein screen protector ataupun tempered glass lagi supaya buat nambah extra safety aja ya. Dan buat kalian yang penasaran apakah kedua HP ini ada isu burn-in, unit gue sih aman-aman aja. Di bagian bodi kedua HP ini jelas sangat berbeda. Redmi Note 8 lebih unggul karena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 yang finishing desainnya dibuat mengkilat plus ada gradasi. Sedangkan Redmi 9, bahan materialnya menggunakan polikarbonat yang finishing desainnya dibuat doff bertekstur plus ada pembeda di bagian kameranya. Dan kalau misalkan kalian tanya mana yang lebih nyaman digenggam, jawabannya Redmi 9 karena pinggir kiri kanan sudah dibuat 3D curve ketimbang di Redmi Note 8 yang masih menggunakan 2.5D, jadi rasanya kurang nyaman aja gitu. Jadi kalau kalian cari HP yang kelihatan premium dan berasa premium, jelas Redmi Note 8 pilihannya. Tapi kalau kalian males bersihin sidik jari dan pengen grip yang lebih nyaman, pilihannya Redmi 9. Tapi kedua HP sih sama-sama udah solid. Dan kalau kalian tanya, bang kedua HP dapat free jelly case gak? Jawabannya Redmi 9 tidak dapat, sedangkan Redmi Note 8 dapat ya. Dan sekarang gue akan bahas faktor penting pertama yang jadi penentu kalian untuk memilih sebuah smartphone, yaitu soal performa. Redmi 9 menggunakan Helio G80 chipset keluaran tahun ini, sedangkan Redmi Note 8 menggunakan Snapdragon 665 chipset keluaran tahun lalu. Jadi jelas Redmi 9 lebih baru dan punya performa yang lebih ngebut. Selisih angka antutunya bisa ada perbedaan 24 ribuan. Tapi kalau misalkan kalian tanya, bang, dengan angka segitu, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan secara performance in real life-nya? Jawabannya ada dan berasa. Di game PUBG, Redmi 9 bisa dapat setting grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra. Ya, belum bisa smooth ekstrim, tapi konsistensi FPS yang didapat bagus, lancar, playable, dan suhunya juga masih relatif hangat. Sedangkan di Redmi Note 8, mentok di settingan grafik smooth dengan opsi frame rate tertinggi di high aja. Yang konsistensi FPS bagus, suhu hangat-hangat aja, nggak panas yang berlebihan. Tapi kalau kalian tanya mana yang lebih playable, jelas Redmi 9 punya FPS yang lebih tinggi. Kalau kalian tanya, bang gyroscope-nya gimana nih sekarang? Jawabannya Redmi Note 8 lebih unggul karena menggunakan gyroscope hardware ketimbang di Redmi 9 yang menggunakan gyroscope software. Jadi kalau gua ngetesin di game PUBG, wah sangat delay dan gua saranin jangan nyalain fitur tersebut karena lebih enak bidik manual menggunakan jari. Kalau kalian tanya lagi, bang soal multi-touch dan touch delay apakah ada di kedua HP ini? Kebetulan unit gua sangat aman dalam soal multi-touch dan touch responsitivity-nya juga bagus. Oh ya, terakhir, kedua HP ini punya fitur game turbo juga ya. Kapasitas baterai di kedua HP ini punya perbedaan yang sangat signifikan. Redmi 9 menggunakan kapasitas 5000 mAh yang lebih besar dan lebih unggul ketimbang Redmi Note 8 yang hanya menggunakan kapasitas 4000 mAh aja. Tapi apakah screen on time-nya bisa sama? Karena kan angka bisa saja menipu bang. Jawabannya ya memang bisa menipu, tapi gue udah ngetesin kedua HP ini pakai game PUBG di settingan tertinggi masing-masing HP.
scrolling Instagram, dan nonton YouTube berjam-jam. Hasilnya sih beda, Redmi 9 lebih unggul bisa dapat screen on time 11 jam 5 menit, sedangkan Redmi Note 8 bisa dapat screen on time 10 jam 16 menit. Jadi ada selisih 49 menit ya. Ya, Redmi 9 lebih unggul, tapi gue surprise Redmi Note 8 masih bisa nyentuh 10 jam. Nice loh. Oke, sekarang gue ngomongin soal ngecharge-nya. Kedua HP support 18 watt fast charging, tapi kalian harus beli brick charger tersebut terpisah. Karena brick charger yang di-include masing-masing HP ini hanya mentok di 10 watt aja. Karena kebetulan gue punya brick charger tersebut yang fast charging, jadi gue coba ngecharge masing-masing HP dari angka 6-100%. Redmi 9 makan waktu 2 jam 43 menit, sedangkan di Redmi Note 8 makan waktu 1 jam 56 menit. Jadi jelas Redmi Note 8 lebih cepat karena secara kapasitas baterainya itu lebih kecil. Dan kalau kalian tanya, kalau 10 wattnya gimana bang? Ya tetap Redmi Note 8 lebih cepat karena kapasitas baterainya yaitu tadi lebih kecil ketimbang Redmi 9. Tapi intinya kedua HP ini sudah support fast charging dan port chargernya sudah menggunakan Type-C yang kekinian. Dan sekarang gue akan bahas kamera belakangnya. Kedua HP sama membawa setup quad kamera, tapi ada pembeda di resolusi primary dan di macro lensnya. Redmi Note 8 menggunakan resolusi 48 megapiksel primary lens dan 2 megapiksel macro lens. Sedangkan Redmi 9 menggunakan resolusi 13 megapiksel primary lens dan 5 megapiksel macro lens. Sisanya kedua lensa sama, 8 megapiksel ultra angle dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight harus gue bilang, tone warna dan dynamic range di Redmi Note 8 itu lebih bagus. Saturation, highlight, shadow yang ditangkap ketika gue lagi foto menghadap matahari itu bagus dan tidak blown out. Sedangkan di Redmi 9 dynamic range-nya itu kurang angkat, tapi detailnya satu sisi lebih tajam ketimbang Redmi Note 8. Wait. Kok bisa resolusi 48 megapiksel kalah dengan 13 megapiksel? Jawabannya gini, Redmi Note 8 pada dasarnya itu resolusi 48 megapikselnya adalah 12 megapiksel yang dikali 4, yaitu namanya teknologi Quad Bayer. Sedangkan di Redmi 9, ya menggunakan 13 megapiksel plus ada extra software sharpeningnya, makanya bisa lebih tajam. Dan untuk ultrawide, harus gue bilang sekarang ini hasilnya berbeda. Redmi 9 punya dynamic range yang bagus, detailnya lebih tajam, dan kelihatan oke aja tone warnanya ketimbang di Redmi Note 8. Dan untuk low light, gimana bang? Ini faktor atau fitur yang nggak ada di Redmi 9, yaitu night mode. Iya, Redmi 9 tidak punya night mode, jadi hasil fotonya dalam mode auto pun aja udah kalah. Apalagi dalam soal night mode-nya, lebih kalah lagi. Lanjut, sekarang gue mau bahas kamera depannya. Redmi Note 8 punya resolusi 13 megapiksel, sedangkan Redmi 9 punya resolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya harus gue bilang Redmi Note 8 itu lebih bagus. Bukan hanya karena pikselnya lebih tinggi atau resolusinya lebih tinggi, tapi dalam soal skin tone pun Redmi Note 8 punya hasil yang lebih kelihatan natural ketimbang di Redmi 9 yang skin tone itu kelihatan pucat aja. Oh ya, FYI, kedua HP ini punya fitur portrait mode yang bokehnya keduanya sama-sama rapi kok cuttingannya. Kedua HP ini masih punya port jack 3.5 dan menggunakan single bottom firing speaker. Tapi apakah untuk kualitas suaranya ada pembeda? Jawabannya jelas ada pembeda. Harus gue bilang Redmi Note 8 itu lebih unggul karena bass dan treble-nya jauh lebih berasa ketimbang di Redmi 9. Jadi kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa ikut mendengar kualitas gambaran dari kedua HP ini. Langsung gue play di Redmi Note 8 dulu ya, atau Redmi 9 dulu biar kalian bisa dengar bedanya. Dan sekarang gue pasang di Redmi Note 8.
Ya, sistem keamanan di kedua HP ini masih membawa sensor sidik jari, yang posisinya pun sama, ada di bagian tengah atas. Jadi udah gampang dijangkau, nggak mesti ribet raba-raba lagi. Tapi untuk performa unlock-nya mana yang lebih cepat? Jawabannya, Redmi 9 slightly lebih cepat ketimbang di Redmi Note 8. Sedangkan untuk face recognition-nya gimana bang? Lagi-lagi Redmi 9 lebih cepat ketimbang di Redmi Note 8. Walaupun fingerprint kedua HP ini sama-sama akurat juga sih, dan aman pastinya. Pas video ini dibuat, Redmi 9 lebih unggul karena softwarenya run di Android 10 ketimbang di Redmi Note 8 yang masih run di Android Pie. Ya, belum run di Android 10. Tapi keduanya sudah menggunakan MIUI 11 terbaru. Jadi kurang lebih ya fitur-fiturnya sama. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah kedua HP ini akan dapat update ke MIUI 12? Jawabannya harusnya dapat, karena Xiaomi pun sudah mengkonfirmasi hanya masalah waktu aja. Jujur gue juga nungguin update MIUI 12 di kedua HP ini sama seperti kalian. Expansion di kedua HP ini masih membawa triple slot tray. Artinya kalian bisa taruh dua nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support, dan bisa nambahin memori lagi menggunakan microSD. Tapi Redmi 9 lebih unggul karena bisa support sampai 512 GB ketimbang Redmi Note 8 yang support sampai 256 GB. Tapi untungnya kedua HP bebas upgrade tanpa harus korbanin slot manapun kok. Oke, bagian penting yang menjadi penentu kalian untuk membeli sebuah smartphone setelah tahu fitur masing-masing HP ada dalam soal harga. Yes, varian 3/32GB terendah di Redmi Note 8 dibanderol seharga Rp1.949.000. Sedangkan varian yang sama di Redmi 9 dibanderol seharga Rp1.749.000 atau Rp200.000 lebih murah ketimbang di Redmi Note 8. FYI, kedua harga yang gue sebutin tadi adalah harga resmi di Xiaomi Indonesia, atau lebih tepatnya website Xiaomi Indonesia. Jadi sekarang gue tanya ke kalian, mana yang lebih worth it di antara kedua HP ini? Karena emang bedanya ya itu tadi aja. Selain fitur yang gue nggak sebut adalah LED notification. Iya, Redmi Note 8 punya LED notification, sedangkan Redmi 9 tidak punya. Jadi komen aja mana yang lebih worth it ya. So guys, segitu aja video comparison antara Redmi 9 versus Redmi Note 8. Intinya kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi. Toh nanti kalian yang beli dan kalian yang pakai juga. Tapi kalau misalkan sampai sini pasti pada bingung, gampangnya gini. Beli Redmi Note 8 kalau kalian cari LED notification, kamera bagus, video stabil, build quality yang lebih solid, dan layar yang sedikit lebih baik, ya ini jawabannya Redmi Note 8. Tapi kalau kalian cari performa yang lebih ngebut, baterai yang lebih awet, Android 1 versi lebih tinggi, microSD support sampai 512 GB, dan layar yang lebih besar, jawabannya Redmi 9. Tapi kalau kalian tanya ke gua, mana yang akan gua ambil atau beli secara pribadi, jawabannya Redmi 9, karena gua butuh performa lebih ngebut. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.